Kita mulai. Wahyu Yesus kepada Yohanes. Secara tradisional, wahyu atau yang disebut juga penyingkapan, gitu ya, telah dikaitkan dengan Rasul Yohanes. Gereja Purba sepakat kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes anak Zebedeus di Pulau Patmos tahun 81 sampai 96. Ya, jadi Yohanes ini dibuang di Pulau Patmos tahun 81 sampai 96. Ini masa pemerintahan Kaisar Domitianus. Jadi tahun 81 sampai 96 ini Yohanes di Patmos. Tahun 96 sampai tahun sekitar 104 kalau nggak salah. Saya lupa ya. Kira-kira 104. Ini Yohanes ada di Efesus. Kitab Wahyu ditulis ini, Wahyu. Nah. Lalu tahun 96 pada saat Yohanes sudah pulang atau sudah keluar Patmos dan tinggal di Efesus, dia menulis Injil Yohanes 1 sampai 3 Yohanes. Jadi Injil Yohanes dan 1, 2, 3 Yohanes ditulis setelah Wahyu. Injil Yohanes ditulis sebagai Injil terakhir. 1 sampai 3 Yohanes ditulis ya kemungkinan besar bersamaan atau setelah Injil Yohanes untuk menjelaskan apa yang mungkin disalahpahami di Injil Yohanes. Ya, jadi seperti itu sifatnya. Di Injil Yohanes, Yohanes menjelaskan keilahian Yesus. Tapi kalau di 1, 2, 3 Yohanes menjelaskan Yesus dari sisi kemanusiaannya. Di situ, ya. Jadi surat terakhir itu ini. Sebetulnya, ya. Jadi bukan Wahyu ya yang terakhir, meskipun susunannya di kitab kita Wahyu terakhir. Tetapi bukan Wahyu surat terakhir. Ya. Wahyu ditulis atau ditempatkan di akhir Perjanjian Baru, kemungkinan karena memang kitab Wahyu ini tidak diterima oleh gereja Purba sebelumnya, sebelum abad ketiga. Sempat menjadi perdebatan, ini kitab apa? Ini tulisan apa kayak begini gitu loh. Jadi para rasul gitu ya, bapak-bapak gereja gitu ya, bukan para rasul ya, sorry, bapak-bapak gereja, jadi muridnya rasul-rasul, itu berpikir ini surat apa? Perdebatan loh, memasukkan Wahyu ke Injil, ke kanon Perjanjian Baru itu perdebatan. Kenapa? Mistis, sangat mistis, gitu ya. Tetapi bagi mereka yang memahami, mereka percaya ini juga termasuk surat-surat yang berwibawa dan layak didengar, gitu ya. Jadi tulisan di kitab Wahyu dipengaruhi oleh budaya Yahudi dan filsafat Yunani, ada pengaruh itu. Ya, pada pemerintahan Kaisar Domitianus. Kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes yang bertujuan melawan ajaran Gnostik. Jadi tujuannya melawan ajaran Gnostik loh. Surat kitab Wahyu ini bukan kitab ramalan seperti para pendeta sekarang menggunakan kitab ini untuk meramal begini begitu. Nah, ini dulu kitab pastoral Bapak Ibu. Ya, untuk melawan Gnostik. Tanggal penulisan ya seperti saya tadi katakan sekitar tahun 81 sampai 96. Ya, ketika Yohanes masih di Pulau Patmos. Tema utama, kesetiaan dalam aniaya. Jadi ini surat pastoral yang temanya kesetiaan dalam aniaya. Kenapa begitu? Karena tahun-tahun itu orang Kristen dianiaya. Kaisar Domitianus itu kaisar yang sering menganiaya, sering buang orang. Itu Kaisar Domitianus. Ya. Kitab ini artinya bahasa Yunaninya apokalipsis, berarti penyingkapan.
Tetapi kenyataannya nggak tersingkap-singkap. Sulit menyingkap surat ini. Ya. Jadi wahyu adalah surat penyingkapan tentang apa yang akan dialami 7 jemaat sebetulnya. Bukan untuk kita sebetulnya gitu ya. Tetapi di sisi lain, ya, surat ini ternyata mengandung nubuatan-nubuatan untuk masa yang akan datang. Di masa akan datang dilihat dari sudut pandang abad pertama, bukan kita sekarang. Gitu ya. Ini kan ditulis abad pertama, tahun 90, 95, gitu ya. Ini ditulis untuk orang di zaman itu. Ya. Jadi kitab Wahyu itu ditulis untuk orang di zaman ini. Surat pastoral ditulis untuk orang di zaman ini. Di masa penjajahan Romawi, di masa pemerintahan Domitianus. Ini aniaya yang terjadi. Bukan kitab ramalan aneh-aneh yang terus dikembangkan sama pendeta sekarang. Blood moon lah. Ya toh. Terus apa lagi? COVID-19 lah. Nggak ada urusannya sama COVID ini. Ya. Tetapi selain kitab pastoral untuk orang saat itu, ternyata nubuatan-nubuatan itu bisa menjadi penanda bagi masa-masa kejadian-kejadian yang akan datang. Nah, tetapi arahnya, tanda panahnya ini belum tentu tahun 2000 lebih. Gitu loh. Bisa jadi sampai tahun 1900. Bisa jadi. Atau sebelum tahun 2000 lah kira-kira. Ini bisa gitu loh. Loh, berarti zaman sekarang sudah enggak ada Pak di kitab Wahyu. Sebetulnya sudah hampir habis. Tinggal satu, Tuhan Yesus datang. Kalau Anda baca di kitab Wahyu, semua nubuatannya situ sudah hampir terjadi semua. 99%. Cuma tinggal satu, Tuhan Yesus datang sewaktu-waktu. Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Sudah. Ya, nanti kita akan sampai ke titik itu. Ya, ini masih pengantar. Pertemuan malam ini masih pengantar saja. Penekanan kitab Wahyu itu ada 2. Ya. Yang pertama, menyajikan ajaran perjanjian baru secara simbolis. Kalau Anda pernah mendengar ajaran perjanjian baru, doktrin ya tentang Yesus Tuhan, Tuhan itu Yesus itu menjadi Tuhan untuk kemuliaan Bapa. Nah, itu semua disimboliskan di kitab Wahyu. Disimboliskan. Gitu ya. Jadi presentasi ajaran perjanjian baru secara simbolis atau figuratif. Yang kedua, penekanan kitab Wahyu adalah eskatologi, studi tentang akhir zaman, hal-hal terakhir, penghakiman ilahi atas kejahatan manusia. 2 hal itu. Ya, yang ditulis dengan bahasa sastra puitis, bahasa sastra satir, bahasa sastra politik. Gitu ya. Jadi jangan gini. Jangan dianggap surat Wahyu itu seperti kitab Joyoboyo gitu, bukan. Atau primbon masa depan, penglihatan Nostradamus gitu, bukan loh ya. Kitab Wahyu itu surat pastoral. Surat penggembalaan dari Rasul untuk 7 jemaat di mana mereka akan mengalami atau sedang mengalami masa-masa aniaya. Itu. Meskipun di dalamnya ada penglihatan-penglihatan yang relevan. Ya, yang relevan untuk diwaspadai di masa yang akan datang. Tetapi bukan khusus surat nubuatan, bukan. Ya. Bukan khusus surat ramalan, bukan. Jadi jangan mempergunakan itu untuk meramal hal-hal yang aneh-aneh di masa depan. Jangan. Ya. Tuhan Yesus datang tidak pernah bisa diramal. Dia datang seperti pencuri. Dalam sekejap, seret, selesai. Itu. Latar belakangnya,
Ya, latar belakang kitab Wahyu, gereja mula-mula sangat yakin Tuhan Yesus datang sudah amat dekat. Ya, penglihatan Yohanes merupakan awal dari semua peringatan Tuhan kepada 7 gereja, 7 jemaat, ya, yang tidak boleh menyerah pada musuh. Ya. Sebagai rasul yang tidak lemah lembut, ini saya berani katakan, sebagai rasul yang tidak lembut, istilahnya lebih tepatnya gitu, sebagai rasul yang tidak lembut, Yohanes memperingatkan jemaat dengan teguran yang keras di kitab ini. Keras loh. Ya. Yohanes memperingatkan jemaat dengan keras. Baca aja yuk. Ya, jadi gini, saya kenapa menjelaskan ini? Karena memang sebetulnya teguran-teguran keras itu hal yang umum. Jangan tersinggungan kalau gembala khotbah keras. Ya. Karena tujuannya menyadarkan umat, menyadarkan jemaat. Kita baca Wahyu 2 ayat 9. Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Nah, orang Yahudi disebut jemaah iblis sama Yohanes. Orang Kristen sekarang sok ke Yahudi-Yahudian. Deket sama ke Yahudi-Yahudian. Ikut-ikutan Yahudi-Yahudian. Pakai shofar lah, merayakan ayin ini, ayin itulah. Rosasana pergi ke Israel lah. Kok ikut-ikutan jemaah iblis? Kenapa Yohanes sampai marah begitunya? Ya karena mereka lah yang menolak Yesus. Mereka lah yang ngajarin aneh-aneh, gitu ya. Jangan dipikir Yahudi itu gak ada mistisnya banget. Ya, kalau Anda belajar Kabalah itu mistis banget. Sedangkan bukan seperti itu ajaran Tuhan, ya. Wahyu 3 ayat 9, Pak. Coba. Wahyu 3 ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Nah, jemaah iblis lagi. Ini bukan berarti pendeta boleh ngomong seenaknya jemaat yang tidak sepaham itu jemaah iblis gitu. Enggak, bukan ya, bukan seperti itu. Ini kita harus tahu konteksnya, Pak. Karena pada saat itu jemaat-jemaat banyak dibingungkan oleh ajaran-ajaran rasul-rasul palsu. Mereka mengaku orang Yahudi. Gitu ya. Mereka sama seperti Yesus, orang Yahudi gitu loh. Lalu mereka mengajar sesuatu yang berbeda. Makanya Yohanes ngomong, itu jemaah iblis itu. Kok ikut-ikutan kamu diajar yang aneh-aneh? Gitu maksudnya, ya. Tapi jangan ini dicontoh untuk apa ya, untuk menghujat kelompok lain, pendeta lain, jangan, ya. Wahyu 22 ayat 15. Silahkan. Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ya. Rasul Paulus kalau lihat orang tidak mau berubah, Rasul Paulus ngomong apa? Anjing-anjing. Kok tidak ada lemah lembutnya, Pak? Ya begitulah. Untuk mengingatkan manusia akan dosa, ya perlu teguran keras. Wah, kalau zaman sekarang kan mutung, Pak, bisa nggak ke gereja tuh. Iya memang. Begitulah rentannya zaman sekarang. Ya, apalagi sekarang generasi stroberi kan gitu ya. Kelihatannya bagus, dipencet sedikit, busuk, jebrot. Zaman dulu enggak, zaman dulu pengajaran rasul-rasul, teguran rasul-rasul itu jelas. Anjing-anjing itu orang yang enggak mau berubah. Belajar enggak mau berubah itu ya anjing itu.
Ya, makanya dikatakan di terusan di ayat itu dijelaskan anjing-anjing tukang sundal, penyihir tidak mendapat bagian dalam surga. Jelas itu. Istrinya gini loh, kamu kalau nggak bertobat, kamu bukan manusia, kamu tuh anjing. Tapi ini saya mikir gitu loh ya, kadang-kadang anjing itu lebih punya kasih daripada manusia masalahnya. Iya, parah banget manusia kalau nggak mau berubah. Berarti ya, kitab ini juga bisa dilihat sebagai nubuatan. Kalau tadi sebuah peringatan, ini sebagai nubuatan yang membahas masa yang jauh akan datang dari era pembuatannya, dari abad pertama. Ya, jadi kitab ini bisa disebut sebagai kitab nubuatan, ya, jika dilihat dari abad pertama. Kalau dilihat dari abad sekarang, tahun 2000, apalagi 2023, kitab Wahyu ini bukan kitab nubuatan lagi. Kenapa? Sudah terjadi masalahnya. Loh kok gitu Pak? Kan belum banyak yang terjadi. Antikrisnya mana? Semua sudah lewat. Mereka yang tidak belajar lah yang tidak tahu kapan mereka muncul. Tetapi kalau orang Kristen ini mau belajar sejarah, sejarah dunia terutama, pasti Anda bisa lihat kapan ini muncul. Gitu ya. Pasti bisa lihat. Selain menjadi kitab nubuatan, kitab ini juga sebagai kitab eksposisi, kitab penjelasan dari hubungan yang berlanjut antara Tuhan dan kerajaannya, manusia dan setan. Ya. Hubungannya apa? Tuhan dan manusia dan setan, kerajaan Allah dan neraka. Itu dijelaskan ya, jadi eksposisi. Jadi ketika pendekatan ini tidak berlawanan tetapi saling melengkapi. Semuanya valid. Jangan dianggap sebagai kitab nubuatan tok. Bahkan sebagai kitab nubuatan ya kalau dilihat dari zaman kita sudah tidak ada lagi nubuatannya. Tinggal satu, Tuhan Yesus datang sewaktu-waktu. Ya. Jadi kitab ini merupakan kitab pastoral, kitab doktrinal, dan kitab nubuat. Saya utamakan pastoral, bukan nubuat. Kenapa? Nubuat sudah selesai. Pastoral, ya. Kitab ini kitab pastoral untuk meneguhkan orang percaya yang mengalami aniaya. Di daerah-daerah di mana orang Kristen mengalami aniaya, kitab Wahyu ini masih relevan. Kalau di daerah-daerah yang nggak ada konflik, nggak ada aniaya, nggak relevan. Kenapa? Ya ini omongnya kan pembelaan Rasul Yohanes. Kamu tuh bertahanlah, kuatkanlah imanmu. Jangan goyah. Kenapa? Karena Tuhan pasti menang. Dia akan datang kembali. Dia akan menegakkan kerajaannya. Di situ orang percaya terhibur, meskipun harus dipotong lehernya. Ya. Tetapi kalau zaman sekarang, tidak terkesan pastoralnya. Yang terkesan apa? Nubuatannya, ramalannya, itu. Padahal sudah lewat semua. Ya. Membaca dan memahami kitab ini tidak boleh sembarangan, sebab banyak penggambaran atau figuratif yang harus ditafsir secara bijak dengan memakai Alkitab sendiri. Ya, sekali lagi tidak boleh kita menafsir Alkitab dengan cara pikir kita di luar konteks Alkitab. Jadi prinsip Alkitab menerjemahkan Alkitab, Alkitab mentafsir Alkitab, itu tetap kokoh, tetap kuat, nggak boleh diubah-ubah itu ya. Kalau nggak gitu nanti bingung. Oh Babel besar tuh Amerika Pak. Di kitab Wahyu, di zaman kitab Wahyu, Amerika tuh belum ada. Jadi jangan ngomong Amerika. Itu maksudnya. Nggak masuk itu. Ya. Jadi Babel besar itu apa? Ya lihat saja. Di zaman itu, di masa itu, siapa yang menjajah orang Israel? Siapa yang mempengaruhi cara hidup Israel? Itulah dia. Gitu loh. Jadi nggak boleh sembarangan.
Sebagai kitab pastoral, Yohanes hendak menguatkan atau menghibur 7 jemaat yang sedang menghadapi tantangan hidup yang ada. Yohanes hendak mengatakan bahwa sebagai Kristen tidak akan lepas dari aniaya. Ya, akan ada goncangan hidup di dunia yang jahat. Tetapi pada akhirnya akan muncul pemerintahan Kristus. Dan orang Kristen akan mendapatkan kemuliaan. Nah itu. Jadi surat ini diberikan kepada 7 jemaat supaya 7 jemaat itu membaca, mengerti bahwa hidup kekristenan ya saat itu dan beberapa saat beberapa saat di masa yang akan datang akan mengalami masa sulit. Tapi kamu harus bertahan. Kenapa? Karena endingnya kemuliaan bagi kamu. Ayat 20, pasal 20 sampai 21 itu kisah tentang kerajaan Allah yang akan dinyatakan. Kamu bertahan, aku melihat ini. Ngerti ya maksudnya ya? Seperti orang tua zaman sekarang kepada anak nyelemur. Itu loh. Tahu nyelemur? Apa namanya? Bukan membelokkan ya, tetapi penghiburan, maksudnya. Jadi orang-orang Kristen saat itu benar-benar mengalami tekanan. Kamu bertahan, kamu bertahan. Makanya di dalam suratnya kepada 7 jemaat, kamu dulu begini, ayo kembali seperti ini. Kamu begini, harusnya begini gitu loh ya. Jadi Rasul Paulus sedang mengokohkan iman jemaat-jemaat. Bertahanlah. Tuhan Yesus akan datang, kerajaan Allah akan menang. Wis lah, kamu nggak usah gini, kamu jangan undur, kamu jangan geser dari imanmu. Endingnya Tuhan tuh pasti menang. Nah itu loh, itu kan menghibur, menguatkan. Berarti sebetulnya nggak ada urusan untuk kita sekarang. Urusannya yang menguatkan iman. Kalau kamu teraniaya, kamu seperti jemaat mula-mula dulu. Bertahanlah, Tuhan akan datang. Udah, itu aja sebetulnya. Itu cukup ya. Bubar. Sudah sebetulnya begitu saja. Nah cuman gitu ya, orang Kristen itu kan kepo. Jadi kepingin tahu gitu ya, figuratif ini apa? Nubuatan ini maksudnya apa? Ya boleh. Tetapi ingat, nggak usah kepo tingkat dewa. Kenapa? Itu semua sudah selesai kok. Udah lewat. Apalagi kalau saya baca secara pastoral, udah lewat semua. Sesungguhnya jika kita membaca sesuai konteks sejarah dan zaman terbentuknya kitab ini, ya situasinya sekitar tahun-tahun itu ya, tahun 70 sampai 140. Nuansanya nuansa abad pertama gitu ya. Maka kita bisa memahami kitab ini dengan tidak mistis atau bombastis. Tidak ada mistis-mistisnya. Nggak ada bombastis-bombastisnya. Gitu ya. Semua bisa dijelaskan dengan jelas atau setidaknya sebagian besar bisa dijelaskan. Orang zaman dulu, orang zaman Rasul Yohanes ini kalau disampaikan sebuah kalimat gitu ya. Binatang berkepala 7, bertanduk 10. Mereka tahu kok. Itu apa? Kita nggak tahu. Tetapi bagi sastra zaman sekarang, tetapi bagi sastra zaman dulu dibaca oleh orang zaman dulu mereka paham, gitu ya. Yang harus dipahami adalah pelajaran eskatologi atau akhir zaman adalah hal yang berbeda saat dengan kedatangan Tuhan. Akhir zaman dengan parousia, kedatangan Tuhan ini yang beda. Ini yang harus dipahami. Ya, kedatangan Tuhan itu bisa terjadi kapan saja. Akhir zaman itu bisa terjadi kapan saja. Kedatangan Tuhan itu belum dan masih akan terjadi. Yerusalem hancur tahun 70. Itu akhir zaman Yerusalem. Ya. Nanti di kota lain pada saat pengepungan, penghancuran itu akhir zamannya kota itu. Jadi akhir zaman itu akhir sebuah budaya hancur, runtuh. Gitu loh maksudnya. Akhir zaman masa kota itu gitu ya. Tapi akhir zaman itu gitu ya.
itu masa yang panjang. Kalau dilihat dari sudut pandang yang luas ya, itu panjang. Akhir zaman itu mulai turunnya Roh Kudus sampai sekarang akhir zaman. Bergantinya kerajaan, hancurnya sebuah peradaban, diganti peradaban baru, itu akhir zaman, gitu loh. Ya. Sampai nanti parousia itu endingnya terakhir, dan kerajaan Allah satu-satunya ditegakkan. Seperti Daniel pada saat melihat sebuah patung ya, habis dada, paha, habis paha atau kaki, gitu ya, 10 jari, gitu ya. Habis itu jatuhlah batu besar menimpa patung itu. Itu kerajaan Allah, itu endingnya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Banyak hal dalam eskatologi, dalam akhir zaman, tidak berhubungan dengan parousia. Meskipun parousia adalah bagian eskatologi. Jadi banyak hal yang tidak berhubungan dengan kedatangan Tuhan. Ya, banyak hal dalam kisah akhir zaman tidak ada hubungannya dengan parousia, kedatangan Tuhan. Tetapi kedatangan Tuhan atau parousia pasti bagian dari akhir zaman, gitu ya. Jadi parousia itu masa terakhir di akhir zaman, itu maksudnya. Kitab Wahyu disebut sebagai kitab apokalipsis, yang artinya disingkapkan atau dibukakan, tetapi faktanya tetap termeterai, terkunci sampai akhir zaman. Itu kitab Daniel yang nulis. Daniel 12 ayat 4. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ya. Ayat ini sebetulnya tidak berhubungan langsung dengan kitab Wahyu. Tetapi di situ kita tahu, ya, dari ayat ini kita tahu bahwa penyingkapan dari kitab-kitab yang ditulis para nabi atau para rasul itu bisa dibuka setelah pengetahuan bertambah-tambah. Jadi orang Kristen itu jangan baca Alkitab tok. Bacalah yang lain supaya tahu apa yang terjadi, apa yang digenapi. Ya, jadi orang Kristen itu wawasannya harus luas. Yang penting Alkitab, Pak. Yang penting Alkitab. Yang penting Alkitab, Anda mengerti apa kalau Anda tidak baca buku sejarah? Anda mengerti apa kalau tidak baca buku pengetahuan, ilmu pengetahuan? Ya, jadi pengetahuan akan bertambah, semua akan dibukakan, itu benar, itu ya. Sementara dipandang sebagai kanonikal dan terinspirasi dari Tuhan. Kitab Wahyu adalah satu-satunya kitab perjanjian baru yang tidak dibaca secara umum dalam pelayanan liturgi atau misa gereja purba. Jadi satu-satunya yang tidak dibaca pada saat ibadah atau misa di gereja purba adalah kitab Wahyu. Ya. Ini karena kitab ini hanya lolos dan diterima sebagai kanon di sebagian agama Kristen. Tidak semua jemaat mengaku saat itu tidak semua jemaat mengakui kanonikal kitab Wahyu. Gitu. Jadi Anda kita baca kitab Wahyu itu juga harus hati-hati. Jangan jadi pegangan utama. Ya. Seolah-olah ini buku buku pedoman kehidupan yang masa akan datang. Wah, gitu. Kan banyak yang bombastis pendeta ngajarin ini. Blood moon lah. Ada masa inilah, masa itulah. Enggak ada Bapak Ibu, itu sudah lewat semua. Ya. Oleh karena itu, ada beberapa cara atau panduan untuk memahami kitab Wahyu. Ya, antara lain surat, bacalah sebagai surat. Kenapa? Karena jelas ada pengirimnya, ada alamat yang dituju, ada ucapan salam. Gitu ya. Surat. Jadi Anda jangan kegeeran, itu suratnya jelas dari Rasul Yohanes kepada 7 jemaat, bukan kepada GSKI, Maranatha, Banyuwangi, bukan loh.
ya, untuk 7 jemaat. Jadi kita harus ambil hikmahnya, baru kita kenakan. Itu surat untuk 7 jemaat, bukan untuk kita loh. Ya. Jadi kita ambil hikmah umumnya. Sebagai nubuat, ya, Wahyu 5 kali secara eksplisit disebut sebagai nubuat. Ya, ini kita baca aja yuk. Pasal 1 ayat 3. Sebentar, kalau ini kita baca aja yang surat dulu ya. Yang surat itu pasal 1 ayat 4. Coba. Wahyu 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Jelas ya? Dari Yohanes kepada 7 jemaat. Ada enggak GSKI Banyuwangi? Enggak ada. Jadi enggak usah diuplek-uplek, dicari, ditepak-tepak no gitu ya. Ngerti ya maksudnya ya? Maksud saya ini gini loh, ini buat GSKI Banyuwangi aja gitu ya, untuk gereja zaman sekarang. Enggak usah dipas-pas no. Itu saya Pak. Ada soalnya pendeta yang ngaku gitu. Ada 2 saksi Allah gitu ya. Dan pendeta tuh ngaku dia salah satunya. Gitu loh. Kan aneh. Ya, ini karena ketidakmampuan orang mengeksegesis ya begitu. Ngaku-ngaku gitu ya. Saya satu dari 2 saksi itu. Lah satunya siapa? Satunya itu Pak. Siapa dia ngomong? Pendeta terkenal Amerika siapa? Ada pokoknya satu pendeta Amerika terkenal, sebut lah begitu. Kan enggak bisa seperti itu ya. Emangnya orang zaman dulu kenal apa sama pendeta ini? Ya. Lalu sebagai kitab nubuat, gitu ya, kita baca yuk pasal 1 ayat 3. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Nah, sebab waktunya sudah dekat. Nah, kata-kata nubuat ini, sebab waktunya sudah dekat. Sudah dekat. Dari surat itu ditulis oleh Rasul Yohanes, sudah dekat. Kenapa saya tekankan sudah dekat? Kalau 2000 tahun belum terjadi, kita masih nunggu-nunggu, itu bukan sudah dekat. Itu kelamaan. Ngerti maksudnya ya? Berbagailah mereka, coba munculkan. Kadang-kadang orang Kristen membaca bablas aja. Berbagailah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah jauh, sebab waktunya sangat jauh, sebab waktunya 2000 tahun lagi, gitu? Tidak. Sangat dekat. Berarti ini surat untuk membaca saat itu karena akan terjadi masa yang sulit tidak lama lagi. Paham ya? Jangan terlalu GR. Kitab Wahyu itu bukan kitab untuk zaman kita. Oke, lanjut. Nubuat kenabian itu artinya menyampaikan pesan Allah untuk menghibur atau mengecam umatnya dalam situasi yang historis dan konkret. Historis loh. Ya. Wahyu memanfaatkan tradisi para nabi sebelumnya, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan penglihatan dan bercerita tentang penghakiman Allah. Jadi Wahyu atau Rasul Yohanes memanfaatkan tradisi yang dipahami oleh orang zaman itu. Contoh, kalau Yohanes pakai istilah kuda-kuda, itu orang Ibrani, orang Yahudi, orang zaman itu sudah tahu maksudnya kuda itu apa. Kenapa? Karena di kitab Daniel, karena ya di kitab Sakaria ada kuda-kuda. Di Perjanjian Lama banyak ilustrasi pakai simbol-simbol kuda. Jadi mereka sudah tahu.
Itu loh maksudnya ya. Jadi nggak boleh lepas. Orang yang nggak memahami Alkitab tidak mungkin memahami Wahyu. Orang yang memahami Alkitab secara sepotong-sepotong parsial gitu ya, sekutip-sekutip, tidak utuh, tidak komprehensif dari Kejadian sampai Wahyu, tidak mungkin memahami kitab Wahyu, tidak mungkin. Karena semua simbolis-simbolis di kitab Wahyu itu berasal dari kitab-kitab yang lain. Gitu. Lanjut. Kitab ini tidak dapat dipahami dengan membaca secara berurutan atau kronologis. Dari pasal awal sampai pasal akhir, tidak. Karena kitab ini adalah kitab yang memuat garis besar kisah kejadian dunia hingga akhirnya. Ya, yang diceritakan secara loncat-loncat. Ini sekilas ya. Nanti ke depan kita akan, ini kan pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, keempat kita akan membahas sesuai dengan pengelompokan pasal. Jadi kitab Wahyu itu dibagi menjadi 3 bagian besar. 1 sampai 3, 4 sampai 11, 12 sampai 22. Ya, jadi seperti itu. Pak David kok tahu? Belajar. Enggak ngarang saya, gitu ya. Jadi dari berbagai macam tafsiran kitab Wahyu, saya baca sesuai dengan apa yang SK ajarkan, saya relasikan, saya sambung, gitu ya. Pasal 1 sampai pasal 3 ini pastoral. Peringatan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Asia Kecil itu Turki. Pasal 4 sampai pasal 11 ya, ini tentang penglihatan akhir zaman. Akhir zaman, bukan parousia. Akhir zaman. Jadi sejak kenaikan Yesus sampai berakhirnya bumi. Nah, itu baru parousia. Jadi secara keseluruhan ini akhir zaman. Ya, sekali lagi akhir zaman yang mana? Macam-macam ada. Ya macam-macam lah pokoknya ya. Pasal 12 sampai pasal 22 itu tentang penglihatan sejarah dunia. Mulai dari pemberontakan Lucifer terhadap rencana Allah sampai rencana Allah tersebut terjadi. Jadi begini. Pasal 1 sampai 3 itu tentang misalnya ini salib ya, ini salib. Pasal 1 sampai 3 ini bicaranya di sini saja. Nah, pasal 4 sampai pasal 11 dari turunnya Roh Kudus sampai Tuhan datang. Parousia. Kalau 12 sampai 22 ini dari penciptaan, dari pemberontakan iblis ya, dari pemberontakan iblis terhadap rencana Allah sampai parousia. Paham ya? Seperti itu. Jadi ini 1 sampai 3 ya toh. Ini 4 sampai 11, yang ini yang ketiga, kelompok ketiga, pasal 12 sampai 22. Jadi seperti itu caranya. Pak, saya tidak setuju, tidak apa-apa, jangan diterima, gitu aja kan. Dari berbagai macam banyaknya tafsiran Wahyu, menurut saya yang paling tepat ini. Jadi kita bisa memahami jalannya sejarah dengan benar. Ya. Berikut. Memahami makna tulisan di kitab Wahyu, apa yang tertulis jangan diartikan secara harafiah semata. Ada harafiah, ada yang bukan. Dan kebanyakan di kitab Wahyu banyak yang bukan harafiah, banyaknya figuratif, simbolis gitu ya. Bahkan imajinatif. Jadi enggak seluruhnya penglihatan. Betul ada penglihatan, tetapi enggak seluruhnya penglihatan. Ada tulisan-tulisan figuratif, bahkan imajinasi. Apakah imajinasi itu salah? Tidak. Ini kan hanya untuk menyatakan sebuah ungkapan kepada orang yang dituju. Supaya orang yang dituju bisa punya gambaran dalam benaknya. Gitu loh.
Simbol-simbol tersebut adalah tanda yang umum dan dimengerti oleh orang pada masanya. Misalnya tanduk, itu sama dengan kekuasaan. Gitu ya. Tanduk itu bicara tentang kekuasaan. Mereka sudah paham. Ya. Kepala, itu tentang kerajaan. Tahu. Bahasa simbolis itu bukan fiktif atau halusinasi, tetapi mengacu pada realitas aktual, pada dunia yang nyata, sehingga melampauinya. Jadi, ada pengalaman yang sungguh terjadi yang dialami oleh jemaat Yohanes. Jadi Yohanes menulis kitab Wahyu ini yang dibaca oleh kita ini sungguh aneh dan ya toh kan sungguh aneh dan mistis gitu ya. Mereka jemaat 7 jemaat paham betul ini maksudnya apa. Kan nggak lucu kalau Yohanes kirim surat nggak ngerti maksudnya ya. Yohanes kirim surat sama jemaat, ya jemaat yang dituju. Iki ngomong opo, iki pikun kita ya. Kan enggak. Mereka pasti menerima, mengerti apa yang dimaksud gitu ya. Kitab ini bukan sekedar informatif, tetapi evokatif, emotif, emosi, menyentuh, membangkitkan perasaan supaya jemaat itu kokoh gitu loh. Bukan sekedar informasi nubuatan, tetapi ayo kamu yang kuat gitu ya, membangkitkan semangat. Tapi kalau orang zaman sekarang kan malah ndredeg gitu ya. Waduh, antikris datang. Kan gitu. Tapi untuk orang zaman itu yang sudah teraniaya, mereka itu dikuatkan. Wow, endingnya Tuhan kita menang. Endingnya ada kerajaan Allah hadir. Wah, mereka kuat. Kalau sekarang kan enggak. Hati-hati, hati-hati antikris datang. Kan gitu. Hati-hati, hati-hati. Nanti disuntik microchip. Nah, takut semua. Akhirnya enggak vaksin. Kan gitu ya. Ada itu. Ya karena enggak mengerti. Kita harus berusaha memahami situasi kondisi dunia nyata yang diacu oleh simbol-simbol itu dengan mengkombinasi, gitu, dengan mengkombinasi sudut pandang preteris, historis maupun futuris. Apa itu Pak? Preteris itu situasi dan kondisi asli saat itu, gitu ya. Itu sudut pandang preteris. Sudut pandang historis sejarah, gitu ya. Lalu sudut pandang futuris atau idealis itu apa hubungannya dengan masa yang akan datang? Masa yang akan datang itu tinggal satu, Tuhan Yesus datang dan kerajaan Allah muncul di LB3. Sudah, lain itu tidak ada. Yang lain itu historis Bapak Ibu. Abad pertama sampai abad 20 itu semua sudah terjadi. Ya. Bahkan secara biblika, abad pertama sampai abad ketiga itu sudah selesai semua. Itu secara biblika. Ya. Tidak boleh memahami simbol-simbol itu secara harafiah saja, ya. Semua itu simbol yang mengacu pada realitas tertentu. Simbol atau imajinasi dalam kitab Wahyu mirip kartun politik. Ya, mirip kartun politik. Misalnya sekarang, ada orang yang nulis zaman sekarang dan dibaca orang yang hidup tahun 3000 misalnya. Jauhilah kadal gurun. Zaman berarti tahun 2000 dulu tuh pernah ada hidup kadal gurun. Enggak seperti itu kan. Di zaman ini kita ngomong kadrun, kita mengerti enggak? Ngerti. Di orang tahun 3000 besok, tahu enggak kadal gurun apa? Bingung. Tapi bagi kita tahu enggak kadrun? Tahu. Terjadi pertikaian antara cebong dan kampret. Ada perang hewan gitu? Kan enggak. Itu kan sebutan. Ya, sebutan orang di zaman sekarang yang memihak nasionalis dan yang memihak agamis, misalnya gitu ya. Ini misal saja. Jadi di tahun-tahun itu sama gambaran yang ditulis oleh Yohanes tentang situasi yang aneh-aneh itu sebetulnya seperti itu, simbolisme. Gitu ya.
Kita tidak boleh dalam mempelajari akhir zaman dengan memastikan apa yang kabur. Jangan sok pasti. Nanti kalau bulan berwarna merah, Tuhan akan datang. Kan ada kayak gitu, ajaran-ajaran kayak gitu ya. Ya itu terlalu fantastis, imajinatif ya. Nggak usah mengada-ada seperti itu. Memahami kitab Wahyu harus memahami Alkitab secara utuh. Ya, Kejadian sampai Yudas. Tidak mungkin memahami Wahyu jika pemahaman Alkitabnya minim, tidak mungkin. Kita harus memegang teguh prinsip Alkitab, menerjemahkan Alkitab. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini pengantar. Sebelum kita masuk sebelum kita masuk pasal 1 sampai 3. Minggu depan kita bahas pasal 1 sampai 3. 2 minggu lagi pasal 4 sampai 11, 3 minggu lagi kita pasal 12 sampai 22. Ya. Jadi tunggu dan nikmati saja. Saya rasa cukup, pengantarnya ini cukup. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan.